warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pariwisata, selamat datang di channel UJP Momen dalam program Bincang Santai bersama saya Gia Safitri. Sobat Pariwisata, ini merupakan podcast pertama di channel UJP Momen. Nah, kali ini kita akan berbincang seputar kasiran. For information, kemarin di tanggal 19 Mei 2025 telah dilaksanakan penampilan teater tepatnya di Gedung Serbaguna SMK Negeri 1 Pacet. Mari kita sambut narasumber kita kali ini. Selamat datang Ibu. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Okay. Baik, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Baik. Terima kasih Teh Gias. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Suciani, Guru Produktif Usaha Layanan Pariwisata. Baik, terima kasih. Saya Siti Nur Halimah, Guru Bahasa Indonesia kelas 11 Usaha Layanan Pariwisata. Baik, salam kenal Ibu Winnie dan Ibu Siti ya. Oke. Baik Ibu, kali ini aku pengen tanya-tanya nih seputar kasiran. Kan katanya kemarin ada kegiatan penampilan teater namanya kasiran ya. Boleh, kasiran ini apa sih sebenarnya dan bagaimana ide ini muncul gitu? Kasiran itu sebetulnya sebuah proyek kolaborasi untuk menampilkan pagelaran teater. Kolaborasinya antar berbagai macam mata pelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Pacet. Khususnya mungkin kolaborasi antara mata pelajaran produktif dengan mata pelajaran normatif gitu. Baik, ide ini munculnya dari mana? Pertamanya gimana nih Bu? Boleh diceritakan? Boleh ceritain sama Bu Siti. Jadi memang kebetulan kasiran ini awalnya bermula dari percakapan pribadi kita. Kebetulan kami berdua sedang ngobrol biasa melalui WhatsApp ya Bu ya. Iya, betul. Kebetulan di pelajaran Bahasa Indonesia itu ada capaian pembelajaran mengenai pementasan drama. Kebetulan di pelajaran Bu ini atau di produktif itu kan UPW ada bagian penyelenggaraan event. Nah, itu kan bersinggungan. Akhirnya kami mengobrol, berdiskusi, sepertinya dua hal ini bisa digabungkan. Nah, dari situlah muncul akhirnya kita menyelenggarakan event pagelaran drama yuk gitu. Sebenarnya dari situ sih awalnya. Belum tercetus nama kasiran. Berarti awalnya itu dari perbincangan iseng-iseng aja ya gitu. Betul. Ya. Awalnya hanya iseng-iseng. Alhamdulillah menjadi suatu kolaborasi yang apik gitu ya. Betul. Tapi kita tidak hanya berdua, kebetulan ya. Betul. Ada guru-guru lain juga di belakang kami. Ada bahasa Sunda itu dipegang oleh Bu Hesti Nurmala. Kemudian juga ada kayak di bahasa Sunda itu ada Bu Hesti Nurmala, kemudian juga dibantu oleh Pak Hendra sebagai guru PKK, dengan satu lagi ada Pak Pandu itu di digital marketing. Jadi benar-benar kolaborasi dari banyaknya pelajaran ya. Iya, betul. Kenapa dikasih nama kasiran? Itu dari mana asal usul nama kasiran itu? Boleh dijelaskan Ibu? Kasiran itu sebetulnya merupakan gabungan ya Bu ya. Gabungan dari drama-drama yang akan ditampilkan oleh siswa-siswinya begitu. Apa aja sih dramanya, Bu? Kebetulan kasiran ini dibuat oleh anak-anak ya namanya, bukan kami, karena kebetulan drama ini atau proyek ini sebetulnya dibuat oleh anak-anak juga. Kasiran itu kabaret, drama musikal dan sisindiran. Jadi kasiran. Kenapa sih dinamain kasiran? Mungkin nanti anak-anak yang akan menjelaskan. Gitu. Baik Ibu, adakah hubungannya kasiran ini dengan pembelajaran untuk murid-murid? Tentu ada ya, karena di mata pelajaran konsentrasi keahlian, khususnya mungkin di elemen yang MAIS, pengelolaan MAIS itu ada capaian pembelajarannya itu bahwa peserta didik itu harus mampu menerapkan pembuatan proposal penawaran untuk sponsor
dan juga harus bisa mengelola suatu event MICE baik luring maupun daring sesuai dengan keunggulan daerahnya gitu. Nah, ini mungkin dipadukan dengan capaian pembelajaran yang ada di Bahasa Indonesia dan mata pelajaran lainnya. Ya. Kalau di Bahasa Indonesia apa? Nah, ya di Bahasa Indonesia kebetulan memang ada kegiatan penyelenggaraan teater juga, pementasan teater. Kemudian dari mulai menyusun naskah, atau kalau tidak menyusun naskah mungkin memilih naskah, kemudian memilih kepanitiaan, kemudian juga membuat poster, sampai akhirnya mereka mementaskan di panggung teater sesungguhnya. Kebetulan ada capaian pembelajarannya juga di Bahasa Indonesia. Sama halnya dengan bahasa Sunda, kemudian digital marketing, PKK juga. Jadi ini bisa disebut pengimplementasian dalam bentuk nyatanya gitu, dari di luar dari materi ya, pembelajaran materi. Baik, sobat pariwisata, pasti penasaran gak sih sama bagaimana keadaan atau proses di balik layarnya? Yuk kita tanya sama-sama. Baik Ibu, apa saja sih yang terjadi di balik layar, seperti proses persiapannya seperti apa? Boleh dijelaskan? Proses persiapannya mungkin dari awal kayak pemilihan dulu aktor-aktor ya. Pemilihan dulu aktor-aktor dari bahasa Indonesianya, selanjutnya baru pembentukan panitia ya Bu ya? Iya. Proses pemilihan aktornya mungkin sama Ibu Siti Nurhalimah. Jadi waktu itu memang pertama-tama kegiatan ini tuh menghabiskan waktu hampir 1 semester. Luar biasa ya. Luar biasa. Dari bulan Januari, dari bulan Februari mungkin. Februari, Maret kan ada puasa, kebetulan potong. Jadi Februari kita mulai dari pemilihan panitia dulu. Panitia dari mulai sutradaranya dulu. Kan mohon maaf, dari penulis naskahnya dulu. Dari penulis naskah itu karena akan memilih naskah mana yang akan dipentaskan. Dari situ setelah memilih naskah semua, barulah dipilih sutradara dan produsernya terlebih dahulu, karena mereka yang akan menentukan anggota-anggotanya nanti di bawah. Nah, dari awal itu sutradara sudah terpilih, produser sudah terpilih, barulah pemilihan aktor dan juga kepanitiaan di bagian produksinya. Nah, kebetulan kalau saya, Bu Hesti itu memegang bagian keaktorannya, dan Ibu ini di bagian keproduksiannya gitu. Iya, seperti itu. Oke, baik Ibu. Nah, tim yang terlibat itu ada siapa aja dan bagaimana pembagian tugasnya? Tim yang terlibat, semua siswa terlibat. Semua siswa mempunyai tugasnya masing-masing, seperti misalnya ada bagian humas, bagian sponsorship, kayak gitu. Kalau bagian inti kepanitiaan pasti ya itu ada ketua, sekretaris dan bendahara kayak gitu. Jadi kalau seperti humas nanti mereka tugasnya itu seperti untuk datang mempromosikan ke SMP terdekat dari SMK Negeri 1 Pacet supaya bisa hadir, bisa menonton di acara kasiran pada tanggal 19 Mei kemarin gitu. Untuk bagian sponsor juga tugasnya mencari sponsor-sponsor yang mau ikut bergabung, ikut andil untuk mensponsori kegiatan kasiran. Ada apa lagi Bu? Banyak sekali pokoknya yang terlibat. Jadi tidak hanya ya aktor yang tampil di panggung gitu. Kalau aktor kan memang tugasnya menampilkan, tapi teman-temannya di belakang itu yang di bagian keproduksian, mereka membantu tadi seperti yang Bu ini disampaikan ya. Ada yang sampai istilahnya asuk-asukan lah, tegias ya, istilahnya mencari uang gitu ya. Ada yang kalau keproduksian itu memang mereka mencari uang. Kalau tim pementasan itu mereka berjuang untuk menampilkan penampilan di hari H-nya, nah gitu. Jadi sampai membuat proposal, kemudian juga mencari sponsor, kemudian banyaklah hal-hal di luar pementasan itu. Untuk pesertanya itu dari seluruh siswa-siswi SMK kah atau ada dari jurusan mana saja? Untuk kepanitiaan semuanya dari jurusan Usaha Layanan Pariwisata kelas 11. Oh, iya. Untuk penontonnya itu yang datang dari mana saja Ibu? Apakah yang diundang saja atau untuk umum? Untuk kemarin itu
untuk SMP terdekat yang memang kita promosikan, kita sosialisasikan ya, kita menargetkan SMP yang memang jaraknya tidak jauh ya dari SMK Negeri 1 Pacet yang terdekat. Sekarang saya mau nanya nih Bu, untuk drama yang kemarin ditampilkan itu ada drama dengan judul apa aja, terus kenapa dipilihnya itu? Mungkin Bu Siti yang lebih tahu. Baik, untuk dramanya itu sebetulnya ada 3. Awalnya kami mau memilih semua jurusan, maksudnya satu jurusan itu 1 drama. Hanya itu akan bentrok dengan latihannya. Jadi kami memilih untuk 3 drama. Kebetulan ada 3 drama. Yang pertama itu judulnya Kabereyan. ULP 1 itu dapat Kabereyan. Kemudian juga yang kedua ada drama Maling ULP 2, dan yang ketiga itu Lutung Kasarung. Siapa yang memilih drama ini adalah mereka sendiri. Kami hanya menyediakan sebuah naskah. Silahkan kalian pilih, kalian tentukan mana yang lebih cocok dengan karakter di kelas kalian. Nah, itulah, jadi mereka benar-benar bekerja dari awal oleh mereka sendiri. Kami hanya pembimbing ya Bu ya. Gitu. Termasuk juga yang Lutung Kasarung. Kebetulan Lutung Kasarung ini adalah drama dari drama musikal di YouTube gitu. Ada dari Eki Dance Company. Itu mereka ambil dari video itu, kemudian diubah jadi sebuah naskah. Jadi memang adaptasi. Sama halnya dengan yang ULP 1, ULP 2 itu Kabereyan dan juga drama Maling. Nah, itu juga sama, dari naskah kemudian diadaptasi lagi. Jadi naskah aslinya sebetulnya tidak seperti yang kemarin, tapi diadaptasi menjadi lebih, ya luar biasa lah pokoknya, alhamdulillah gitu. Jadi melibatkan kreativitas siswa juga ya. Betul sekali. Hebat sekali Bu. Baik. Nah, respon dari siswa, dari murid-murid saat pembelajaran ini dilakukan seperti apa? Apakah ada yang tidak setuju atau semuanya setuju? Dari Bu Indi dulu. Alhamdulillah sih respon dari anak-anaknya bagus ya, semuanya juga semangat, antusias ya di awal itu, karena melihat semangat mereka gitu ya. Kami membuat juga terubah gitu. Kita jadi terpacu juga untuk betul-betul melaksanakan kegiatan ini dengan baik gitu. Kalau kendala pasti ada aja. Nah, ngomong-ngomong tentang kendala, ada nggak nih kendala atau hambatan terbesar saat menjalankan atau mendampingi di kegiatan kasiran ini? Kalau kendala pasti selalu ada ya. Mungkin di awal-awal itu karena mereka kan berbeda kelas ya, ada ULP 1, 2, dan 3 gitu, dengan berbagai karakter yang berbeda dengan kelasnya masing-masing gitu ya. Untuk menyatukan dalam satu tim tentunya bukan hal yang mudah gitu, karena mereka punya pemikirannya masing-masing gitu. Jadi waktu awal-awal mungkin kesulitannya itu karena kan untuk keproduksian terutama ya, itu kan mereka harusnya satu tim nih. Humas ada satu tim yang mereka tergabung dari ULP 1, 2, dan 3. Tetapi waktu awal-awal itu mereka kayak istilahnya masing-masing gitu ya, masing-masing gitu, tidak bergabung. Jadi punya rencananya sendiri-sendiri gitu kan, harusnya satu rencana untuk bersama. Nah, tapi seiring perjalanan waktu mungkin proses juga ya Bu ya, jadi mereka mulai belajar, oh ternyata ini bukan hanya proyek kelasnya saja, tapi proyek bersama gitu. Sampai di akhir juga mereka kerjasamanya kuat banget, keren banget gitu. Mungkin kalau dari saya tambahan sedikit. Kalau tadi kan dari tim keproduksian mungkin ya, kalau dari saya dari segi tim pementasan gitu ya, itu kendalanya memang dari segi latihan. Karena kan kalau latihan mereka ini kan latihannya di jam pelajaran juga ya. Jadi jam pelajarannya diambil dari jam pelajaran bahasa Indonesia, kemudian MAIS, kemudian bahasa Sunda sama digital marketing. Dan kebetulan kan ada mata pelajaran lain juga gitu. Jadi masih bentrok dengan ya pelajaran lain gitu. Terus mereka harus latihan di sore hari, tapi mereka tetap semangat. Kadang ada kayak ya kalau sejurusan aja kadang tidak sesuai gitu ya. Sekelas juga ada, tapi alhamdulillah mereka bisa menangani itu dengan baik.
Jadi kendalanya mungkin ada dari waktu yang terbatas di pelatihannya seperti itu. Terus ada juga dari dirinya masing-masing ya, diri siswanya masing-masing gitu, seperti itu. Baik, pernah nggak sih Bapak Ibu pendamping terlintas untuk menyerah atau tidak jadikan gitu acara kegiatan kasiran ini? Kalau untuk tidak jadi sih enggak ya, cuman mungkin pernah sedikit terlintas, mungkin ya karena lelah anaknya juga, mungkin pembimbingnya juga lelah, mungkin kayak ya udahlah hanya sekedar dilaksanakan aja, sekedar ditampilkan saja, mungkin seperti itu aja sih ya. Tapi kalau sampai tidak jadi dilaksanakan enggak sih, karena kami punya support yang luar biasa ya Bu ya. Betul sekali. Dari Pak Ande, kemudian juga dari Pak Ian, kemudian dari Pak Budi juga. Banyaklah orang-orang di belakang kami yang membantu kami untuk terus bangkit gitu ya. Alhamdulillah banyak dukungan yang diberikan dari guru-guru lainnya ya. Betul. Oke, baik. Menurut Ibu acara kasiran ini atau kegiatan ini dapat mendukung kompetensi siswa di dunia kerja seperti apa? Kalau dalam mata pelajaran produktif ini sangat-sangat mendukung sekali ya, karena kan anak-anak itu banyak belajar sekali dalam prosesnya. Itu mereka belajar bagaimana sih mereka harus bisa bekerja sama secara tim gitu ya, dengan pemikiran yang berbeda-beda, tetapi mereka harus tetap bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Itu kan sangat dibutuhkan untuk nantinya mereka di industri gitu ya. Bagaimana juga mereka harus bekerja yang betul-betul sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Itu juga kan nanti dibutuhkan ya oleh industri gitu. Mereka harus bertanggung jawab terhadap job desk-nya masing-masing saat nanti mungkin mereka melaksanakan praktik kerja di industri. Jadi mungkin kalau penglihatan orang kayaknya kurang dapat bermanfaat gitu ya penampilan drama untuk dunia kerja. Tapi kalau dilihat lebih dalam sebenarnya ini sangat-sangat bermanfaat ya, seperti itu. Oke, baik. Setelah terlaksananya kegiatan kasiran ini, ada nggak hal yang berkesan yang masih tertinggal sampai saat ini? Boleh diceritakan? Kalau untuk Ibu sendiri sih banyak ya hal yang paling berkesannya, karena melihat perjuangan mereka gitu ya, bisa mendapatkan sponsor dengan usaha mereka sendiri, mereka yang datang ke pihak sponsornya, mereka yang bernegosiasi, melobi sponsor seperti apa sampai akhirnya banyak sponsor yang mau gitu ya ikut bergabung dalam acara ini. Itu sudah sangat luar biasa gitu ya, dengan mereka yang harus ya istilahnya hujan-hujanan ya Bu ya, hujan-hujanan, pulang sore mungkin kayak gitu kan, itu sesuatu yang luar biasa kalau menurut Ibu gitu ya. Terus juga dalam pembuatan propertinya gitu, mereka sungguh-sungguh sangat effort, bahkan di hari libur mau gitu gotong royong kerja untuk membuat properti yang sehingga adanya pos, sehingga adanya gapura. Itu luar biasa sih. Emang saya kemarin lihat di videonya gitu, lihat propertinya, dari lightingnya, dari hiasan di gedung gornya, masya Allah itu benar-benar keren sekali ya. Terus lihat juga anak-anak yang membuat propertinya sendiri, menggambar, kayak membuat saung juga ya Bu. Keren sekali itu. Boleh disebutkan sponsor apa saja yang mendukung kegiatan kasiran kemarin? Banyak sekali ya Bu ya, ada apa aja sih? Oke. Izin saya Boleh ini saya salah. Oke, nah, beberapa sponsor yang sudah mendukung acara kami itu alhamdulillah banyak sekali. Di antaranya satu mungkin ada Ikatan Alumni UPW ya. Betul. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mendukung kegiatan kami, luar biasa sekali. Kakak-kakak support sekali kepada adik-adik juniornya, dan itu membuat adik-adik juniornya lebih berkembang gitu, alhamdulillah.
Kemudian juga ada Prinsep, itu percetakan dibantu oleh Prinsep semua. Kemudian juga ada Tenda Biru, kemudian juga ada Raisa Buket, ada The Homemade yang menyediakan makanan, Raisa Buket yang menyediakan door prize dan sebagainya. Kemudian juga ada Esteller Besti, kemudian juga EGC Tour and Travel, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian juga ada Minuman Sultan yang menyediakan makanan juga, dan Sanggar Binangkit yang sudah mensponsori baju-baju Aksor Lutung Kasarung. Terima kasih Bapak Ibu. Ada juga tentu saja UJP Wedding Organizer, UJP Event Organizer. Planner ya. Kemudian juga ada Katedral. Itu beberapa sponsor, sama ada juga dari Donatur ya. Donatur luar, boleh disebutkan Bu? Boleh kayaknya. Boleh. Salah satunya tadi mungkin donatur ada di Ikatan Alumni, dan satu lagi didukung oleh Ibu Risa Septianawati MPT. Seperti itu. Terima kasih. Itu kemarin tidak menggunakan tiket masuk ya? Tidak. Jadi tidak gratis? Ada. Iya, gratis. Berarti itu dana untuk properti, untuk segala hal itu segalanya dari sponsor. Betul, semuanya Dengan SPW sponsor. anak-anak. Jadi anak-anak juga menggerakkan Dana usaha ya. PKK-nya. Iya. Jadi mereka danus. Keren sekali ya. Bisa mewujudkan acara yang meriah ya. Kemarin itu sangat meriah. Dari dana yang ada, yang hanya dari sponsor, tidak mengandalkan dari peserta sama sekali atau penonton ya. Betul. Seperti itu. Sama kebetulan ini Teh Gias, karena kan sekarang kita ikut aturan dari Bapak Oh, Deddy Mulyadi, Pak Gubernur, untuk tidak memungut biaya kepada memberatkan sekolah orang gitu tua ya. ini ya. Jadi karena kebetulan kami juga baru pertama, jadi kami memberikan tiket gratis. seperti itu, keren. Kalau diulang kembali, ada nggak hal yang ingin ditingkatkan lagi? Hal yang ingin ditingkatkan lagi, apa yang diperbaiki gitu ya, Iya, Teh Gias, ya. seperti itu. Kalau dari saya pribadi, mungkin nanti untuk tahun depan yang harus diperbaiki adalah cara kita manajemen waktu. Kemudian juga pembagian tugas yang lebih jelas ke anak-anak. Karena kami tahu itu anak-anak SMK atau anak-anak SMA lah ya, masih harus butuh bimbingan, dan itu harus dari awal sudah dipetakan gitu. Betul. Dari awal mungkin harus lebih jelas lah pemetaannya. Seperti Betul, itu mungkin betul. kalau saya pribadi. Sama sih, lebih ke perencanaannya dari awal, harusnya sudah disusun dengan rapi supaya anak-anak itu tahu job desk-nya masing-masing itu harus apa gitu. Iya. Jadi tidak hanya yang aktor saja yang sibuk, tapi yang di balik layar juga tahu job desk-nya harus seperti apa untuk mempersiapkan acara supaya acaranya bisa berlangsung dengan sukses, dengan lancar gitu ya. Terakhir, harapan yang ingin disampaikan Ibu setelah kegiatan kasiran ini, boleh? Harapannya mungkin bisa terlaksana kembali ya acara yang seperti ini, karena memang sangat-sangat bagus untuk perkembangan siswa-siswi gitu, untuk perkembangan peserta didik, sehingga mereka bisa berkembang kompetensinya semakin baik lagi, yang mudah-mudahan sih nantinya bisa mereka gunakan untuk di industri gitu. Kalau dari saya harapannya setelah kegiatan ini ya, tentunya mudah-mudahan kegiatan ini dapat mempererat kebersamaan dari anak-anak, baik dari anak-anak maupun kami sebagai guru juga, melalui kolaborasi ini menjadikan kami semakin bisa bersinergi gitu ya, untuk mencerdaskan anak-anak, untuk yang membantu anak-anak semakin berkembang lah. Kemudian yang kedua, harapannya mudah-mudahan tahun depan bisa terlaksana lagi dengan dengan kegiatan yang lebih tersusun, sistematis, rapi, dan juga lebih luar biasa. Mudah-mudahan, amin. Baik, menarik sekali ya perbincangan pembahasan mengenai kasiran ini. Jadi kasiran ini dapat membantu
dapat membantu sekali para siswa-siswi SMK Negeri 1 Pacet ini mengimplementasikan pembelajaran dari kolaborasi pembelajaran yang ada. Selain itu juga membantu siswa-siswi SMK Negeri 1 Pacet ini untuk menunjukkan minat bakatnya yang dimiliki. Nah, untuk para sobat pariwisata yang belum menonton penampilan dari tiga teater yaitu ada dari dengan judul Maling, Kabereyan, dan Lutung Kasarung, dapat menonton videonya di channel UJP Momen. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Winnie dan Ibu Siti yang sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk mengisi podcast kita kali ini. Sama-sama, Gia. Baik sobat pariwisata, sampai berjumpa di episode berikutnya. Terus semangat, terus berkarya. Saya Gia Safitri, pamit undur diri. Salam kreatif dari UJP Momen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.